Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi lanjutan pada video pembelajaran yang dulu, yakni tentang jinayat. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pembunuhan dan penganiayaan. Jadi pada video pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisos. Baik itu pengertian kisos, macam-macam kisos, dasar hukum kisos, syarat-syarat dilaksanakannya kisos, dan hikmah dari dilaksanakannya kisos. Jadi setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian semua mampu memahami apa-apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama itu ialah tentang pengertian kisos. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kisos itu? Kisos berarti memotong atau berasal dari kata iktasan yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi si pelaku, baik itu pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Jadi intinya kisos di sini ialah hukuman balasan yang seimbang bagi si pelaku tindak kejahatan. Jadinya bila ia membunuh, hukumannya pun dibunuh. Kalau melukai, hukumannya pun dilukai. Baik, kemudian materi yang selanjutnya ialah tentang dasar hukum kisos. Jadi dasar hukum kisos ini terdapat di Al-Quran, surah Al-Maidah, yakni surah kelima, ayat ke-45. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Maidah, ayat. Baik, materi yang selanjutnya itu ialah macam-macam kisos. Kisos di sini terbagi menjadi dua macam, yakni kisos pembunuhan dan kisos anggota badan. Sesuai dengan namanya, kisos pembunuhan itu merupakan hukuman untuk seseorang yang melakukan pembunuhan. Jadi hukuman untuk seorang pembunuh di sini ialah dibunuh juga. Akan tetapi bisa hanya membayar diat mughalazah atau denda berat tidak dikisos jikalau keluarga korban memaafkan si pembunuh. Sedangkan kisos anggota badan itu merupakan hukuman untuk seseorang yang melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi organ tubuh seseorang. Jadi, sesuai dengan namanya, kisos pembunuhan itu khusus untuk orang yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Sedangkan untuk yang kisos anggota tubuh itu dikhususkan untuk seseorang yang melukai, maka hukumannya pun juga dilukai.
Baik, materi yang selanjutnya ialah tentang syarat-syarat kisos. Jadi syarat-syarat kisos di sini terbagi menjadi 5 syarat. Yang pertama itu syaratnya ialah orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya, atau bisa dibilang orang yang benar-benar baik. Jadi maksud orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya adalah jika seseorang muslim membunuh orang kafir, orang yang murtad, atau orang yang keluar dari agama Islam, pezina yang sudah menikah, ataupun membunuh seorang pembunuh, maka dalam hal tersebut ia tidak dijatuhi hukuman kisos. Jadi, jikalau membunuh orang kafir itu tidak dijatuhi hukuman kisos, akan tetapi itu berlaku jika yang dibunuh itu ialah kafir harbi, atau kafir yang melakukan tindak kezaliman kepada kaum muslimin. Jadi, orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya. Jadi jikalau seorang pembunuh itu membunuh orang yang, atau bisa kita bilang orang yang baik, maka pembunuh tersebut wajib dikisos. Yang kedua itu pembunuh sudah balik dan berakal. Maksudnya ialah pembunuh dijatuhi hukuman kisos apabila pembunuh tersebut memang balik dan berakal. Jikalau yang membunuh itu seperti orang yang sudah hilang akal, atau belum balik dan belum berakal, maka ia tidak dijatuhi hukuman kisos. Kemudian yang ketiga, pembunuh bukan ayah dari si terbunuh. Jadi, jika seorang ayahnya membunuh anaknya, maka ayahnya tersebut tidak wajib dijatuhi hukuman kisos. Sedangkan, jikalau anaknya yang membunuh ayahnya, maka wajib dijatuhi hukuman kisos. Akan tetapi, bukan berarti di sini seorang ayah boleh untuk membunuh anaknya. Akan tetapi ayahnya tersebut tidak dijatuhi hukuman kisos, maka ayahnya tersebut pun diserahkan ke pihak yang berwenang untuk melakukan hukuman apa yang setimpal untuk yang ayah tersebut lakukan. Kemudian yang keempat, yakni orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 178. Kemudian yang kelima, yakni kisos dilakukan dalam hal yang sama. Sebagaimana yang terkandung dalam Quran surah Al-Maidah, ayat ke-45, di situ telah dijelaskan bahwa kisos dilaksanakan pada hal yang sama, baik itu jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Jadi, apapun tindakan kejahatan apapun yang dilakukan oleh si pelaku, maka itulah hukumannya. Jadi, jikalau si pelaku melakukan pembunuhan, maka dibunuhlah hukumannya. Jika si pelaku melukai seseorang, maka hukuman untuk si pelaku tersebut ialah dilukai juga. Baik, materi yang terakhir ialah tentang hikmah dari dilaksanakannya kisos. Jadi, hikmah yang dapat diambil mengapa Islam menerapkan hukuman kisos di sini, diantaranya ialah yang pertama itu dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia. Jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Jadi maksudnya ialah apapun kejahatan yang dilakukan itu pasti ada hukumannya. Kemudian hikmah yang kedua ialah dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya kisos, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana kejahatan, baik itu pembunuhan ataupun penganiayaan. Disinilah kisos memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya orang lain, sehingga manusia akan merasakan hawa kehidupan yang penuh dengan keamanan, kedamaian, dan ketertiban. Karena kisos di situ adalah menjadi hukuman bagi orang yang melakukan tindak kejahatan, sehingga orang-orang pun memikirkan untuk tidak melakukan kejahatan dikarenakan adanya hukuman yang setimpal. Kemudian hikmah yang ketiga dari dilaksanakannya kisos ini ialah
dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Jadi bisa dikatakan Kisos di sini memiliki andil besar membantu suatu pemerintahan negara dalam usaha memberantas berbagai macam tindak kejahatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa-apa saja yang telah kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Salah hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.